Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Q Film 454. Dan film yang bakalan kita review kali ini berjudul Sikandar tahun 2025. Ini film India terbaru guys. Film yang bergenre drama action. Kisah ini berpusat pada perjalanan Sanjay Rajkot, yaitu seorang pria yang awalnya hidup tanpa kepedulian terhadap orang di sekitarnya, yang diperankan oleh Salman Khan. Siapa sih yang gak kenal sama aktor satu ini guys? Karakter ini mengalami perubahan yang sangat besar setelah istri yang sangat ia cintai meninggal dunia guys. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan membentuknya menjadi sosok penuh empati yang memang dengan sukarela membantu mereka yang sangat membutuhkan. Bagi para pecinta film Bollywood, jangan kelewatan dengan film ini. Sebelum gue lanjutin review film alur cerita kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, karena semua itu gratis guys. Semoga sanggup bersaing dengan channel-channel besar di luar sana. Jangan lupa pencet loncengnya biar tahu notifikasi film-film terbaru yang bakalan gue review selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan pertemuan antara seorang pria yang bernama Arjun dan seorang wanita yang tidak ia kenali di dalam pesawat. Setelah melakukan tegur sapa, barulah Arjun mengetahui bahwa penumpang wanita yang ada di sampingnya adalah mantan artis dewasa di negara Vrindavan. Lalu saat itu, Arjun justru berniat akan melakukan pelecehan terhadap si wanita tersebut. Karena dengan ancaman apabila dia tidak menuruti permintaan Arjun, maka videonya akan diperlihatkan kepada anak yang ada di sampingnya. Dengan perasaan pasrah dan ketakutan terpaksa si wanita menurutinya. Namun beruntung tindakan pelecehan tersebut tidak terjadi karena digagalkan oleh jagoan kita yang bernama Sanjay Rajkot atau Sikandar di dalam film ini. Sementara kabar berita tersebut sampai ke telinga seorang calon Perdana Menteri India yang bernama Pradhan Botak guys. Di sini Pradhan Botak malah marah-marah mendengar kabar berita bahwa putra kesayangannya dipukuli di bandara. Lalu ia pun mengutuskan seorang inspektur polisi yang sama juga botaknya ke rumah Sikandar dengan niatan menangkapnya. Sesampainya inspektur polisi di rumah Sikandar, ia justru tercengang melihat kediaman Sikandar bak istana seorang sang raja. Dan kedatangannya pun disambut oleh beberapa pengawal dari Sikandar dan juga istri dari Sikandar, yaitu Rani Sahibah. Dan Rani Sahibah pun memberitahukan bahwa Sikandar yang ia cari sudah berada di kantor polisi karena memang itu sudah kebiasaannya. Ia pun kembali ke kantor polisi. Namun saat di perjalanan hingga sampai di tempat, para warga masyarakat sudah memenuhi kantor polisi tersebut. Ternyata guys, seluruh rakyat selalu membela tindakan Sikandar karena mereka menganggap Sikandar adalah seorang raja yang peduli terhadap masyarakatnya. Hingga pada akhirnya, sang inspektur botak pun menyerah dan mengurungkan niatnya untuk menangkap Sikandar. Scene tibalah di keesokan malamnya, yang dimana Sikandar dan istrinya sedang menghadiri pesta pernikahan. Setelah itu, ia pun pulang bersama istrinya tanpa ditemani bodyguard yang biasa mengawalnya. Namun ternyata sang istri mendapatkan info kalau ada sekelompok orang jahat yang akan menghadang mereka di perjalanan pulang. Dan secara diam-diam istrinya pun menghubungi para pengawalnya untuk mempersiapkan pasukan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata info tersebut benar tanpa hoak guys. Benar di perjalanan mobil mereka dihadang oleh sekelompok penjahat. Namun Sikandar berhasil menangani masalah tersebut seorang diri guys. Setiap harinya Sikandar selalu sibuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya dan juga pekerjaannya. Hingga Rani Sahibah pun sangat sulit berkomunikasi dengan Sikandar. Tapi ia memahami suaminya yang memang bahkan saat hanya ingin sekedar menunjukkan hasil lukisannya pun Sikandar tidak punya waktu sama sekali. Hingga keesokan harinya, secara tiba-tiba suatu malam, ia pun memberikan kejutan kepada istrinya yang sedang berulang tahun guys.
Namun sementara itu, di sini yang lainnya, di pesta ulang tahun Arjun, anak sang calon Perdana Menteri, terjadi kekacauan. Saat mereka merayakan janagan meriah, para tamu dikejutkan dengan beredarnya video tentang kelakuan Arjun yang melakukan pelecehan di dalam pesawat sewaktu itu, hingga membuat sang Perdana Menteri khawatir dengan kedudukannya. Kita beralih ke scene Rani Saibah, yang dimana saat ia melihat tes pack ternyata ia positif hamil, guys. Pada saat ia ingin memberitahukan kepada suaminya, tiba-tiba saja Sikandar mengalami masalah di malam itu. Yang dimana salah seorang pekerja di pertambangan tidak sengaja menjual bahan peledak keperluan tambang kepada sekelompok teroris, yang membuat Sikandar marah besar di malam itu. Namun tanpa diduga, saat itu juga Rani Saibah mendapatkan kabar bahwa tambang tersebut sudah dipasangi peledak yang aktif. Karena merasa khawatir dengan keadaan sang suami di pertambangan, ia pun menyusulnya, berusaha mencegah dan memperingatkannya. Beruntung, untuk kesekian kalinya Rani Saibah berhasil menyelamatkan suaminya dari maut. Namun tanpa disadari, percikan dari ledakan di tambang tersebut mengenai perut Rani Saibah yang sewaktu itu dalam kondisi hamil muda, yang bahkan kehamilannya tidak diketahui oleh Sikandar. Setelah dirawat di rumah sakit secara intensif, nyawa Rani Saibah tidak dapat tertolong. Bahkan di sini, setelah Rani Saibah meninggal dunia, barulah Sikandar mengetahui bahwa Rani Saibah sedang mengandung anaknya. Setelah kehilangan Rani Saibah, membuat hari-hari Sikandar semakin sepi dan hampa. Hingga suatu ketika, Sikandar menelpon seorang dokter yang menangani jasad Rani Saibah. Ia ingin tahu siapa saja orang-orang yang menerima donor organ tubuh dari Rani Saibah. Nah, guys, di sini saking baiknya si Rani Saibah semasa hidup, dia sudah mengikuti asuransi donor organ tubuh kepada yang membutuhkan apabila dia meninggal dunia, guys. Mulia nggak tuh? Hingga pada suatu malam, Sikandar berniat menemui orang-orang yang telah menerima sumbangan organ tubuh dari istrinya. Karena dengan begitu, ia merasa bahwa istrinya masih hidup. Niat awalnya sih ia mau pergi sendiri secara diam-diam, namun ternyata kepergiannya diketahui oleh pengawalnya. Dan para pengawal itu pun akhirnya memaksa untuk tetap menemani dan mengawalnya. Hingga Sikandar pun beserta pengawalnya pergi menaiki kereta dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Dan tujuan pertama mereka ingin bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang sudah menerima donor ginjal dari organ tubuh Rani Saibah. Dan akhirnya Sikandar berhasil menemui bocah tersebut. Ternyata bocah itu tinggal di lingkungan kumuh tempat pembuangan sampah akhir. Dan ternyata si bocah ini adalah seorang anak yatim piatu. Setelah itu, Sikandar pun lalu pergi mencari seorang wanita yang menerima donor mata dari Rani Saibah. Ternyata ia harus mendatangi rumah seorang pendeta tua. Nah, yang menerima donor mata tersebut adalah menantu dari si pendeta tua cerewet ini. Saat melihat si wanita tersebut pertama kalinya, Sikandar sangat terkejut. Karena ia merasa istrinya masih ada di sampingnya dan hidup kembali. Dan pencarian orang ketiganya yang menerima jantung dari Rani Saibah ternyata seorang wanita ABG yang sedang koma akibat transplantasi jantungnya yang hampir gagal dalam kondisinya yang sangat lemah. Setelah Sikandar melihat kejadian itu, diam-diam Sikandar langsung menelpon dokter ahli untuk segera menangani masalah tersebut. Hingga pada akhirnya, nyawa si wanita ABG tersebut pun terselamatkan beserta jantung Rani Saibah yang ada di dalamnya. Melihat itu, Sikandar merasa lega dengan perasaannya, lalu Sikandar pun beserta pengawalnya memutuskan untuk pulang. Namun saat perjalanan pulang menuju stasiun kereta, di perjalanan terjadi kemacetan. Ternyata sang calon Perdana Menteri Pradhan sedang mengadakan acara. Tanpa disadari, anggota kepolisian melihat Sikandar di dalam taksi, lalu melaporkannya kepada Inspektur Botak. Sontak saja Inspektur negatif thinking nih dengan kehadiran Sikandar di tempat tersebut. Ia menyangka Sikandar akan berbuat onar di acara tersebut. Hingga sang Perdana Menteri yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh Arjun dan anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Sikandar.
Akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran. Di sini Sikandar tidak ingin terjadi keributan, tetapi Arjun dan anak buahnya tetap mengejar Sikandar. Namun dalam insiden tersebut terjadi kecelakaan tunggal yang dimana dialami Arjun. Saat Arjun hendak melemparkan bom molotov ke arah Sikandar, tanpa disengaja bom tersebut terjatuh ke dalam mobil yang ditempati Arjun. Dan seketika mobil yang dikendarai Arjun pun meledak dan yang pasti Arjun tewas dalam kecelakaan tersebut. Mendengar kabar tewasnya Arjun terdengar oleh calon Perdana Menteri Pradhan atau ayah kandung dari Arjun. Di sini, ayah kandung Arjun menuduh Sikandar lah yang sudah membunuh Arjun. Sang Perdana Menteri pun mengancam akan membunuh semua orang yang sudah menerima organ tubuh dari Rani Sahibah. Mendengar ancaman tersebut membuat Sikandar marah besar dan dia pun mengurungkan niatnya untuk pulang demi menjaga keselamatan ketiga orang tersebut dari ancaman calon Perdana Menteri Pradhan botak, guys. Rencana awal yang licik si calon Perdana Menteri ini, dia mau menculik salah satu pekerja tambang yang sewaktu itu menjual bom ke sekelompok teroris tanpa sepengetahuan Sikandar. Lalu, si calon Perdana Menteri Pradhan ini dan anggota kepolisian memang sengaja membuat video pengakuan pekerja tambang tersebut dengan secara paksa bahwa Sikandar lah yang telah sengaja menjual bahan peledak tersebut kepada sekelompok teroris. Setelah mendapatkan video pengakuan tersebut, calon Perdana Menteri Pradhan pun langsung menghabisi nyawa saksi tersebut. Dengan begitu, anggota kepolisian bisa menangkap Sikandar dengan tuduhan sebagai seorang teroris. Mendengar isu dan kabar berita tersebut, membuat sebagian warga penduduk di kota tersebut pun percaya bahwasanya Sikandar adalah seorang teroris. Sedangkan di sisi lainnya, justru Sikandar berusaha membebaskan lahan yang dikelola pemerintah korup. Dan ia pun tetap membantu warga dan ketiga orang yang telah menerima donatur organ tubuh dari Rani Sahibah. Pada saat itu, salah satu anggota keluarga atau anak dari si pendeta botak tanpa sengaja melihat selebaran di kantor polisi bahwa Sikandar adalah seorang teroris yang diburu polisi. Lalu ia pun segera memberitahukan keluarganya termasuk si pendeta tua. Di sini untuk sementara, seisi keluarga tersebut sempat terkejut dan percaya bahwa Sikandar adalah teroris. Akan tetapi datanglah sosok seorang pria yang menjelaskan dan memberitahukan bahwa sosok Sikandar sebenarnya adalah seorang raja yang bijak. Lalu dia pun menyuruh salah satu anggota keluarga untuk searching di Google, guys, tentang sosok Sikandar. Setelah mereka melihat kebenarannya, barulah mereka mempercayai bahwa Sikandar adalah orang yang sangat baik yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan calon Perdana Menteri botak tadi menyuruh para preman untuk menangkap ketiga orang yang sudah menerima donatur organ tubuh dari Rani Sahibah. Dengan tujuan ia ingin membunuh mereka bertiga demi balas dendam atas kematian Arjun. Namun ternyata semua niat jahat dan rencana si calon Perdana Menteri botak tersebut digagalkan oleh beberapa orang pengawal Sikandar yang dimana mereka mengetahui lebih dulu. Mereka menyelamatkan ketiga orang target dan menyuruhnya bersembunyi di rumah sakit. Hingga saat para pengawal Sikandar dipukuli dan dikeroyok oleh orang-orang suruhan dari Pradhan botak, tiba-tiba Sikandar langsung datang, guys. Untung saja Sikandar tepat waktu datang dan menyelamatkan nyawa para pengawalnya untuk menghabisi para sekelompok preman suruhan dari si calon Perdana Menteri Pradhan. Hingga ia pun berhasil membantai seluruh preman tersebut bersama anak buahnya. Dan di sini demi menyelamatkan ketiga orang target yang akan dibunuh si calon Perdana Menteri, dia rela hampir kehilangan nyawanya. Namun di dalam kondisi seperti ini, dendam dari Sikandar masih belum selesai. Dia tidak puas, ternyata begini marahnya dia ya. Keesokan malamnya, dia lalu pergi mendatangi rumah kediaman Pradhan botak sendirian. Dan apa yang terjadi? Ternyata di sini dia langsung membunuh si calon Perdana Menteri Jolim tersebut, guys. Setelah kejadian itu, inspektur polisi berusaha menangkap Sikandar yang berada di rumah sakit, tempat para pasien yang ia tolong berada. Namun penangkapan tersebut akhirnya digagalkan oleh seluruh warga Prindavan yang mengepung rumah sakit tersebut, karena mereka merasa menganggap Sikandar adalah seorang pahlawan. Dan hingga untuk kesekian kalinya si inspektur botak ini masih belum mampu untuk menangkap Sikandar.
Sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.